Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga yang hadir tidak hanya berniat untuk sekedar mampir. Motor dua tak di Indonesia semakin kesini semakin diminati lagi nih. Banyak ya pilihannya motor-motor dua tak. Salah satunya adalah motor ini. Adalah sebuah Yamaha F1 ZR. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Otomotif. Make it sweet. Yamaha F1 ZR ini di Indonesia lebih sering disebutnya sebagai Fish Air. Nah, ini karena menurut saya adalah ini nih, secara sekilas ya, angka 1 ini terlihat seperti huruf I. Nah, apapun itu nyebutnya, entah F1 ZR atau Fish Air, intinya semuanya paham ya, yang dimaksud itu adalah sebuah sepeda motor bebek ini. Dulu juga saya waktu kecil taunya ini namanya motor Fish Air, padahal F1 ZR. Nah, kalau kalian nyebutnya apa, Sweet? Tulis di kolom komentar ya. Menurut saya pribadi, tampilan dari Yamaha F1 ZR ini nggak aneh-aneh ya, Sweet. Dibilang cukup ramping dan cukup sporty. Nggak ada aksen atau bentuk bodi yang aneh maupun nyeleneh. Intinya dari segi tampilan ini bisa diterima oleh sebagian besar orang Indonesia. Semua usia. Nah, oleh karena itu mungkin jadi ini ya, populasi Yamaha F1 ZR ini di Indonesia cukup banyak. Dari sekian banyak pilihan motor dua tak di Indonesia, Yamaha F1 ZR ini masih banyak diminati. Baik itu memang benar-benar pecinta dua tak, atau yang baru mau mencoba-coba menjadi pecinta dua tak, atau yang cuma iseng pengen punya motor dua tak. Apakah ada alasan di balik itu? Coba kita tanya-tanya langsung ke pemiliknya yuk, Sweet. Nah, perkenalkan Sweet, ini Mas Ganang selaku pemilik dari Yamaha F1 ZR ini. Nah, dia ini belum lama ya Mas menjadi pemilik dari motor ini. Bisa diceritakan Mas, mengapa pilih F1 ZR? Ya, pertama itu karena hakikatnya kendaraan itu kan alat transportasi ya. Alat transportasi kita dalam membantu kegiatan kita sehari-hari untuk berpindah dari tempat A menuju ke tempat B. Ya, betul itu. Terus yang kedua, mungkin serasa nostalgia ya. Dulu pernah orang tua saya dan simbah saya itu punya kendaraan Dua tak F1 ZR ini. Jadi sekarang alhamdulillah terpuaskan gitu loh, kita sudah punya sendiri dan bisa dipakai sehari-hari. Kalau dibilang sekarang mulai marak atau rame, sebenarnya lumayan ya, cuman bukan itu sih utamanya bukan itu. Yang penting kan kita bisa buat untuk kegiatan kita sehari-hari lah. Berarti ini motor untuk harian ya, untuk harian dari rumah ke tempat kerja ya. Tahu. Berarti dulu waktu kecil itu lihat orang tua punya motor ini ya Mas, punya Yamaha F1 ZR ini, terus waktu kecil dulu wah bagus gitu, pingin, dan alhamdulillah sekarang bisa beli sendiri, bisa punya sendiri. Jadi unsur nostalgia Ya, tapi memang aslinya itu dari hati kepingin ya, memang kepingin punya. Jadi untuk nostalgia lah intinya lah, sekarang udah bisa punya sendiri alhamdulillah. Nah, seperti itu ya Sweet alasannya Mas Ganang membeli F1 ZR ini. Untuk kalian yang sudah punya F1 ZR atau yang masih kepingin, semoga cepat punya. Itu alasan kalian pengen F1 ZR itu apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Bisa dijelaskan Mas, kondisi motornya bagaimana, ini tahun berapa gitu? Ya, untuk kendaraannya ini lansiran tahun 2002 ya. 2002 itu STNK, di STNK itu asli warna merah. Kemudian untuk liverinya ini kan Marlboro. Ya, Marlboro ya. Banyak orang ini bilang livery Marlboro, tapi sebenarnya ini serinya bukan livery Marlboro Mas. Aslinya bukan Marlboro. Bukan.
Ini sebenarnya liverynya itu ada yang bilang juga livery Ardat. Ardat Ya, aslinya. Ardat aslinya. Hmm. Cuman Sama pemilik sebelumnya. pemilik sebelumnya itu memang saya dapat alhamdulillah dari tangan pertama ya. Dan iya. itu dokumennya lengkap sampai ke faktur-fakturnya juga masih ada. Beliau juga menceritakan kondisinya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu mungkin catnya kendaraannya itu sudah kusam. Jadi beliau itu merepaint ulang semuanya kendaraannya, cuman bukan seperti bawaannya. Ya, diubah liverynya dari yang livery Ardat ke Malbon sampai ke sekarang jadi Malbon yang gitu. sekarang seperti ini ya. Ya, jadinya sekarang jadi seperti ini. Cuman untuk lain-lain kondisinya tidak ada yang terbilang, karena ini motor second ya, tidak ada yang terbilang rusak yang parah, itu enggak ada sih. Lalu rusak pemakaian ya, karena pemakaian. sebelumnya pemilik ini yang sebelumnya itu dipakainya Ya, harian, dipakai untuk sehari-hari ya. Sehari-hari intinya. Untuk lain-lain sih alhamdulillah semuanya masih normal, kayak indikator, lampu di speedo, ya. kemudian ada oli samping. Untuk oli sampingnya kan ini masih pisah ya Mas ya? Iya, bisa. Masih pisah, dan banyak sekarang anak-anak yang memodifikasi, jadi untuk oli sampingnya itu dibikin campur. Kalau ini alhamdulillah masih pisah ya, jadi orangnya memang nggak neko-neko Iya, Mas. berarti benar-benar masih original ya Mas. Masih original. Untuk lain-lain saya rasa untuk kondisi motor second ya cukup baik lah, tidak yang parah gitu loh. Selain dari catnya ini Mas, yang bukan bawaan dari F1 ZR itu apa? Ya. F1 ZR di tahunnya ya? Oh iya ya. Berarti ini yang bukan bawaannya ya, itu dari roda. Bawaannya sebenarnya spoke wheel ya, masih spoke wheel ya. Jari-jari Ya. atau ruji gitu. Belum apa ini, belum alloy ya, belum palang. Ya, belum palang 3 gini. Belum palang. Tapi ini diganti berarti. Iya, pakai sama- kepunyaan F1 ZR juga. Iya, pakai F1 ZR juga. Yang Mudah. sudah bawaannya sudah menggunakan velg alloy. Ya, velg alloy. Kemudian di spion ya. Spion itu ini memang bukan bawaannya, tapi ya yang penting masih berfungsi. Masih berfungsi betul. untuk kita kegiatan sehari-hari lah Di jalan ya. di jalan aman. Melihat sedikit ke belakang dari motor ini ya, dari Yamaha F1 ZR itu dulunya pendahulunya adalah Yamaha Force One atau juga disebut sebagai Post One. Terus dari Force One berlanjut lagi ke F1Z tanpa R ya Mas. Iya, tanpa F1Z. Nah, si F1 ZR ini mulai ada di Indonesia, dipasarkan di Indonesia mulai dari tahun 97 sampai 2004. Nah, dari perjalanannya dari tahun 97 ke 2004 itu kayak dibagi menjadi 3 versi atau 3 generasi lah ya, intinya seperti itu. Dari yang pertama itu yang cirinya itu apa Mas, tahu nggak? Kalau yang pertama terlihat lebih simpel ya, terutama di bagian stripping. Ya. Bagian strippingnya lebih simpel. Kemudian yang pertama itu untuk behelnya belum memakai lampu. Iya, lampu yang seperti ini. Jadi dulu masih berupa plat besi Ya, yang besi. memutar seperti di sebagian sini ya. Iya. Bagian. Terus dari mesin ada perbedaan? Kalau untuk kubikasi mesin kayaknya masih sama ya? masih sama. Mungkin berbeda di bagian transmisinya saja. Oh iya. Transmisi. Terus velg sama-sama masih spoke. Kalau velg ya ada varian yang menggunakan spoke wheel, ada juga yang sudah gitu. mulai alloy ya Mas ya. Nah, terus yang kedua itu yang ini. Yang sekarang ini Ya, versi keduanya. yang kedua ini tahun 2002. Untuk yang generasi ketiga berarti mungkin 2003 sampai 2004. Akhir penjualannya Akhir ya. penjualan. Jadi akhir dari penjualan F1 ZR ini di tahun 2004 ya. 2004 itu F1 ZR sudah Discontinue ya. discontinue atau sudah tidak dijual lagi. Produksi lagi. Ya, betul. Menjadi sebuah kesalahan ya kalau punya Yamaha F1 ZR ini, yang apalagi yang kondisinya masih bagus itu tidak dirawat, itu seperti sebuah kesalahan. Nah, mumpung masih sama Mas Ganang ini, saya mau sedikit belajar, sedikit mengetahui tentang bagaimana merawat
sebuah Yamaha F1 ZR. Pertama Mas, untuk perawatan rutin ini bagaimana? Ya, untuk perawatan rutin yang penting kita selalu ngecek paling penting di oli sampingnya ya Mas ya. Karena mesin ini motor 2 tak. 2 tak ya. Kita harus selalu ngecek oli samping masih atau tidaknya, jangan sampai kering karena kalau kering nanti bisa bahaya ya teman-teman, nanti bisa turun mesin sampai kayak gitulah. Kemudian untuk busi ya, busi mungkin kita, kalau saya ngecek mungkin setiap 6 bulan sekali Mas. Busi 6 bulan 6 bulan sekali karena terlihat motor ini masih normal, masih standar, jadi masih untuk bagus ya untuk pembakarannya. Ya, pembakarannya juga masih maksimal lah ya. Untuk oli mesinnya, kalau mesin 2 tak ini, untuk oli mesin kan cuman untuk melumasi di bagian transmisinya ya, transmisinya. Jadi bisa dibilang untuk umur oli mesin ini F1 ZR ini sangat awet Mas. Biasa sampai mungkin bahkan 1 tahun. Ya. Itu paling juga sama ini ya Mas, kampas rem ya. Ya, kalau kampas rem ya mungkin pengecekan setiap 6 bulan sekali lah, itu rutin dicek barangkali sudah. Karena motor harian. Yang kedua Mas, ya. Untuk kesediaan spare part seperti kampas kopling, untuk bagian kaki-kaki dan lain-lain, pokoknya itu bagaimana ketersediaannya? Ya, untuk spare part F1 ZR ini termasuk spare partnya masih banyak ya yang menjual. Dan di kota saya di sini untuk dealer resminya itu juga masih menjual spare part F1 ZR ini. Ya, berarti kondisi baru dari bengkel resmi itu masih dijual. Iya, masih banyak terjangkau. Dan juga masih terjangkau ya Mas? Iya, masih terjangkau ya, harganya masih ya wajar lah. Ini nggak ada masalah untuk ketersediaan spare part? Iya, tidak ada masalah untuk spare partnya. Pertanyaan ketiga nih Mas. Ya. Untuk kerusakan yang sering terjadi nih di Yamaha F1 ZR ini apa ya? Kayak tiba-tiba rusak atau bagaimana, itulah pokoknya seperti itu. Ada tidak? Ya, alhamdulillah kalau selama ini kerusakan yang tiba-tiba terjadi belum ada ya. Alhamdulillah belum ada. Yang penting untuk kalau melihara Fish Air ini, F1 ZR ini, yang penting kita selalu ngecek ketersediaan oli sampingnya ya. Karena untuk saya juga dipakai untuk harian, sehari-hari selalu ngecek, jangan sampai kehabisan. Berarti paling parahnya dari F1 ZR itu kehabisan oli samping yang mengakibatkan mesinnya ini jadi kena ya. Iya, langsung kena ya. Jadi kadang kelalaian ya, itu kan termasuknya dari kerusakannya dari kelalaian. Faktor kelalaian. Kalau lain-lain terbilang perawatannya mudah lah Mas. Iya, masih yang mudah. Lainnya masih mudah. Jadi intinya untuk masalah yang sering terjadi itu nggak ada, cuman dari faktor kelalaian saja, yaitu kehabisan oli samping yang menyebabkan mesin jadi kancet ya. Ya gitu. Kancet. Dan solusinya juga tadi adalah sering selalu cek. Ya nggak sering sih, malah harus selalu ya selalu ngecek oli samping. Menuju pertanyaan keempat, ini kan Mas Ganang termasuknya juga pemula ya Mas, tapi juga sudah punya bekal dulu sebelum punya Yamaha F1 ZR ini. Nah, tipsnya nih, bagi-bagi tips ya buat yang mau meminang sebuah Yamaha F1 ZR itu apa saja Mas? Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau mulai memelihara ya, melihara, tipsnya yang pertama dicek dulu di bagian oli samping. Oli sampingnya itu apakah masih terpisah atau mungkin sudah dilangsungkan ya. Sudah, yang dimaksud langsung itu berarti oli sampingnya dicampur langsung ke tangki bensinnya. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua mungkin dicek di bagian mesin. Untuk oli sampingnya ngeceknya bisa dari langsung kelihatan ya. Kalau yang masih terpisah itu bisa dilihat di bagian di bawah jok sini. Di bawah jok sini ada tabungnya untuk tabung oli sampingnya. Lanjut ke mesin. Yang untuk yang kedua berarti dicek di bagian mesin. Di sektor mesin itu apakah masih standar, dalam arti masih oversize-nya masih 0 atau mungkin sudah oversize 25, 50 dan seterusnya, dan juga dicek
apakah keaslian dari boringnya itu ngecek atau asli boringnya itu di mana Mas? di Dilihat ya dari ya dari bawah sini kelihatan ya, itu ada kode partnya untuk Evan ZR. nggak usah dibongkar berarti kalau mau lihat keaslian Dari boringnya ya, tapi kalau mau lihat sudah oversize belum, Berapa? sudah porting polish atau belum, ya harus dicek, dibongkar untuk mesinnya. Nah, selanjutnya ada apa lagi Mas? Kemudian dicek di bagian CDI Mas. Heeh. Ya, untuk CDI-nya itu apakah masih bawaan dari Evan ZR atau mungkin sudah ganti, udah gantian bukan milik Evan ZR. Secara fisik mungkin kalau yang sudah gantian kan sama ya, terlihat kalau fisiknya mungkin sama. Cuman untuk yang masih bawaan itu ada part numbernya, di situ ada kodenya. Nah, yang bukan ori, Kalau yang bukan ori itu tidak ada kodenya Mas ya. berarti sesimpel itu ya, Ya, cara. cuman simpel aja sih, itu aja. Yang lain nggak ada Mas? Kalau yang Atau masih ada lain-lain lagi? nggak ada. Mungkin untuk kode part body barangkali masih ada ya, berarti memang itu bodinya masih ori. Cuman kalau yang KW kan sekarang banyak ya Mas Oh, ya, iya. untuk yang KW-KW Itu untuk body part. untuk body partnya. Nah, tapi intinya yang paling apa ya? Krusial ya, paling paling penting. vital gitu yang disebutkan Mas Kanang tadi ya, Iya, dari betul. oli samping, dari boring, terus CDI. CDI. Baik Mas Ganang, cukup ya yang saya tanyakan, sudah banyak sekali. Terima kasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya mengenai Yamaha Evan ZR ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama bagi yang mau meminang Evan ZR ini. Semoga semakin awet Mas. Amin. Evan ZR-nya, syukur-syukur nanti tambah koleksi. Amin. Baik Smith, baru saja kita sudah sedikit mengetahui lebih dalam lagi mengenai Yamaha F1 ZR ini. Langsung saja sampaikan di kolom komentar apabila ada yang belum disampaikan di video ini ya. Yamaha F1 ZR ini masih banyak diminati, bahkan tidak sedikit juga yang melakukan restorasi kepada Yamaha F1 ZR yang kondisinya kurang oke, supaya bisa merasakan sensasi asli dari Yamaha F1 ZR. Nah, memang perlu usaha yang lebih ya untuk mendapatkan sebuah F1 ZR yang kondisinya original. Selain itu dari segi pemeliharaannya, perawatan dan perbaikan, motor ini termasuk tidak neko-neko, tidak aneh. Ini termasuk mudah untuk peliharanya. Nah, jadi untuk yang baru mulai pelihara 2 tak, pengen motor 2 tak gitu ya kesulitan. Bahkan untuk kendaraan harian pun Yamaha F1 ZR ini masih layak. Nah, intinya durable ya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau kalian menyukai video ini silahkan tekan tombol like serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Follow juga Swetomotif di sosial media. Untuk Instagram @swetomotif_id, Facebook swetomotif.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap!